Kalau misalnya kepanjangan, otomatis akan ada trauma pengunyahan. Jadi kita ngunyah nggak bisa nggak bisa kontak, ya kan? Akibatnya apa? Nanti sendi di buka mulut ini nanti lama-lama akan berbunyi, ya kan? Kayak misalnya kebaya pasti akan bunyi klek klek. Nah itu. Hai, ketemu lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifka Laris. Hari ini kita akan ngobrol bareng bersama Dr. Debbie, spesialis konservasi gigi, Dr. Gigi di Klinik Joy Dental. Hari ini kita akan nge-unboxing belanjaan yang banyak sekali nih. Wah, luar biasa. Mari dok, langsung aja kita buka nih. Yang ini dulu deh. Mana nih dok? Ini tipis banget ya. Iya. Ini tipis banget ya. Kayak cuma plastik aja nih. Ya, cuman bungkusnya aja. Tapi katanya ini ada produk soal gigi lah intinya ya. Oke, ini kita buka ya dok ya. Kira-kira isinya apa nih? Oh, ternyata isinya veneer dok. Veneer. Oh iya. Tapi kok kayak ini veneer ya, veneer gigi depan ya. Betul. Ini yang untuk gigi atas nih ya dok ya. Karena kenapa nih bentuknya gede-gede ya kan. Jadi mungkin ini kelihatannya mereka dijualnya itu ada yang bagian atas depan dan bagian atas bawah nih dok. Ini kelihatan sih kalau dari bentuknya ini gigi atas ya dok ya. 6 gigi ya. 6 gigi. Dari gigi taring ke taring ya kan. Memang biasanya orang kalau di veneer itu kan yang kelihatan waktu senyum tuh tinggi yang depan kan? aja Ya, gitu ya. Depan aja. Nah, kita cek nih harganya ternyata di marketplace nih 34.000 ternyata. 34.000 udah dapat ya, udah dapat 6 gigi ya. Iya, itu ini kan yang murah nih dok. Kalau yang saya ngeliat ini kayak ini ya, kayak almond diiris gitu. Ini ada aturan pakainya nggak sih? Boleh coba kita buka ya, buka dulu coba. Ya. Ini aturannya kok di dalam sini ada nggak dok? Coba ini ada. Ini berharap ada bonus nih. Ini 34.000 mau kasih bonus apa? Gitu. Betul, apa yang diharapkan dari 34.000 ya dok ya? Kalau kita dapat konsul doang nih. Coba sulit ya keluarnya ya. Atau kita potong dulu nih. Sulit ya? Yang jual nggak ikhlas nih. Keluarnya sulit. Jadi ini 34.000 ya. 34.000 ini yang beli sudah 1000-an lebih. Wah, yang terjual nih. 1000-an lebih yang jual. Jadi 34.000 yang jual 1,1 ribu. Damn, what is that, bro? Wow. Luar biasa. Ya 34.000 dan ratingnya 4,3 ini pasti ada yang rating 4, ada yang 5 gitu. Ini termasuk bagus loh dok ratingnya kalau di e-commerce ya. Betul. Nah ternyata teman-teman nggak ada. Ini aja dok, ini dan belakangnya kayak mainan di SD dijual gitu nggak sih dok? Tuh kan tempel nih. Coba tempel kita lihat pasang. Bahannya kayak apa sih? Oke, kita cek ya dok ya. Seperti ini dok, coba lihat. Wah ini kayak plastik teman-teman. Nggak kelihatan ya, kecil ya. Kayak plastik sebenarnya. Ini tuh mirip ini dok, nail extension, ya nggak? Kayak kuku ya? betul. Kayak kuku ya, emang tipis kuku ini ya? Ini benar tuh kan, kayak tipis sekali dan kayak plastik. Dijelaskan nggak dok di situ? Ini saya penasaran juga gimana cara masangnya. Karena di sini nggak tertera ya teman-teman. Caranya hanya dapat ini sebekas ini. Ini dia. Aplikasi gigi satu set isi 6 untuk gigi atas bisa diaplikasikan ke gigi yang kurang bagus sehingga terlihat bagus kembali. Terbuat dari bahan komposit yang kuat, warna netral. Dalam kurung tidak putih, tidak coklat. Nggak ada aturan pakainya nih dok. Jadi ini mungkin nanti nempelnya pakai apa ya kira-kira ya kalau udah beli kayak gini ya? Alteco atau apa ya? Alteco mungkin bisa jadi dok. Karena ini nggak mungkin dia nggak ada double tip juga nih teman-teman. Nggak ada double tip. Iya, biasanya kan kalau extension nih kita pakai double tip di pocket kayak gini. Kalau ini di keterangan kan bahannya dari komposit nih dok. Ini sebenarnya bukan komposit dok, cenderung ke plastik. Plastik ya? Iya, plastik ya. Kalau komposit kan kita tahu lah ya. Kalau seperti apa bahan-bahan kedokteran gigi itu juga kan pakai komposit juga. Tapi ini sangat jauh dari komposit gitu ya. Nah ini kalau mau modal ya, misalkan teman-teman ini nekat ya mau nempelin secara proper gitu, mereka bisa beli mungkin resin komposit atau lem buat behel, kemudian dipasang seperti ini, kemudian dipaksakan ditempel ke giginya. Nah ini kira-kira misalkan nih, ini dipaksa ditempel di gigi, akibatnya seperti apa dok?
Jadi sebenarnya ya, kalau ini kan dia ukurannya sama ya semua gigi, sedangkan di gigi manusia itu kan beda-beda ya ukurannya ya dok ya. Nggak semua sama ukurannya seperti ini. Akibatnya apa? Pasti ada yang kekecilan, ada yang kebesaran gitu. Kalau misalnya dia dipaksakan, yang pasti adalah sisa makanan bisa nyelip nih dok. Bukan memperindah, tapi memperburuk dari gigi itu kondisinya teman-teman, kayak gitu. Iya, menambah masalah malah ya nih. Iya betul. Yang bikin ribet aja nanti. Bukan yang pengen cantik ya kan, tapi nanti ujung-ujungnya malah suatu saat pasti akan ibaratnya tinggal nunggu sakit aja nih dok, ya kan? Benar. Nah kalau kita bicara nih perawatan kedokteran gigi nih, ini kan mirip indirect veneer ya, teman-teman mungkin bisa nyari tuh jenis veneer itu ada direct dan indirect nih. Nah indirect nih yang biasanya dibikin dulu di lab yang seperti ini, kemudian nanti setelah jadi dipasang ke pasien. Nah ini apakah di metode kedokteran gigi ada bahan seperti ini nggak sih dok? Kalau di kedokteran gigi dok, kalau bahannya tidak ada, tetapi mungkin metodenya yang seperti dokter Rifki bilang tadi, veneer kan terbagi dua nih, direct, ya langsung, namanya direct kan langsung ya langsung diaplikasikan. Tapi kalau indirect itu biasanya kita melalui proses lab, gitu kan, benar. Jadi bentuknya akan hampir mirip seperti ini sih dok, tapi bahannya tidak seperti ini, kayak gitu sih. Kalau bahannya nggak ada, tapi bentukannya hampir mirip ya, tapi nggak 100% mirip karena bentukannya ini memang benar kayak nail extension teman-teman, kita lihat nih, nggak ada bentuk pengecilan giginya seperti gimana, kayak gitu kan. Karena kan kalau veneer ini biasanya nggak cuma ukuran gigi yang kita sesuaikan, tapi bentuk wajahnya juga. Iya kan? Kayak jadi gitu. kan kalau indirect veneer itu kan biasanya ada di preparasi ya, di preparasi, kemudian tahap yang penting adalah dicetak, karena itu nanti akan dibuat sesuai dengan ukuran gigi dari pasiennya secara individual. Nah ini udah jadi seperti ini tanpa ada pencetakan, tanpa ada penyesuaian dengan gigimu. Misalnya kita simulasikan di model ini nih, kemudian kita paksa seperti ini, nempel. Ini kemungkinan ya mungkin akan kebesaran, kemudian kepanjangan, kemudian ada bagian nih kalau kita lihat di sini dia akan nusuk gusi. Ini berbahaya banget ya. Jadi kalau misalkan kalian coba-coba pengen nyoba gitu dan kemudian maksain pengen nempel secara permanen, ya ini malah justru jadi kayak kotoran di gigi yang dipermanenkan gitu loh. Gitu, karena ini ya tidak ada fungsinya sama sekali, nggak bisa dipakai juga saya rasa ya. Iya, betul. Dan nempel di sini juga sebagai kotoran aja gitu loh. Gitu. Nah, efek-efek berikutnya seperti apa nih, Dok? Kalau misalkan nih ini kan jadi apa ya? Nanti kan dari sisi ukuran kayak gitu kan juga nanti tidak sesuai gitu ya. Itu kan nanti jadi pengunyahan terganggu juga gitu loh. Nah, efek berikutnya dari ketika pengunyahan terganggu itu seperti apa, Dok? Jadi, nanti kan misalnya yang dijelaskan oleh Dr. Rifki tadi bisa kepanjangan, ya kan? Atau misalnya giginya menusuk gusi gitu kan. Kalau misalnya kepanjangan, otomatis akan ada trauma pengunyahan. Jadi kita ngunyah nggak bisa nggak bisa kontak, ya kan? Akibatnya apa? Nanti sendi di buka mulut ini nanti lama-lama akan berbunyi, ya kan? Kayak misalnya kebanyakan pasti akan bunyi klek klek. Nah itu mungkin side effect ke depannya akan seperti itu. Gitu. Dan di sini saya lihat juga meskipun sudah dibeli 1.000 orang lebih, 1.100 orang lebih, stoknya masih ada 548. Masih banyak banget. Masih banyak gitu ya. Luar biasa ya. Jadi please ya jangan ngelarisin kayak gini, karena meskipun ini nanti juga ujung-ujungnya nggak kepake gitu kan. Kamu buang-buang duit sebesar 38.000. Iya. 38.000 lumayan ya, iya, beli es krim dapat 34.000 buat beli boba aja ya. Gitu. Benar. Jadi 34.000 yang lebih cocok untuk ditempel di mulutmu adalah makanan, bukan yang seperti ini ya. Carilah makanan yang seharga 34.000 itu lebih bermanfaat buat kamu. Oke, mungkin tadi saya ngeliat dok di salah satu komen, ini kan ada gigi dari taring ke taring nih teman-teman. Dia ada merasa kayaknya punya gigi gingsul gitu dok. Kita ngeliat ya. Tadi coba ada. Jadi ini tuh bentuknya malah kayak gigi Dracula ya, bukan gigi gingsul ya sebenarnya ya. Tuh kalau teman-teman. Nah kalau seperti ini nih kita lihat tuh, kan bentuknya jadi nggak rata nih, ya nggak dok? Iya kan? Iya. Dia apakah bisa menggigit dengan kondisi seperti ini? Tentu tidak, ya kan? Buat foto-foto doang gitu makanya. Iya betul.
Nanti yang ada pengunyahan makanan ini nggak lembut dok, sehingga organ yang di dalam kan yang lebih kerja keras untuk melembutkan makanan. Karena mulut itu pintu masuk makanan yang pertama gitu ya. Nanti sistem pencernaan juga akan terganggu dalam jangka lama. Saya juga nggak tahu kenapa tren gigi taring dipanjang-panjangin, tren gigi seri dipanjang-panjangin ya. Ini padahal ini mungkin cuma buat konten aja, buat video, buat foto, tapi buat makan saya rasa juga nggak enak gitu loh. Betul, iya. Gigit kerupuk nggak bisa dok, langsung lepas nanti ya. Iya, nggak. Kalau misalkan kita temenan sama dia gitu, dia tipe orang yang nggak bisa diajak makan jagung bakar. Jadi bukan circle kita itu. Nanti filenya nyantol di jagungnya nih dok. Iya benar. Nah, satu hal yang menarik tadi bahwa bentuk gigi itu disesuaikan dengan bentuk wajah juga. Ini gimana penjelasannya, dok? Jadi gini, kan setiap ketika kita senyum itu kan smile line-nya berbeda-beda ya dok ya, gitu kan. Jadi misalnya wajahnya kok runcing, tapi giginya gendut-gendut kan nggak mungkin, gitu kan dok. Biasanya kan disayangkan dia kalau wajahnya agak tirus, nanti giginya nggak, mesti juga akan lebih ramping kayak gitu. Dan kemudian misalnya pada gigi perempuan itu lebih melengkung, ya kan. Kalau gigi cowok itu kan dia lebih tegas-tegas karena profilnya kan emang dia lebih tegas, kayak gitu. Oh ternyata sampai segitunya ya. Jadi kalau kita senyum gitu ada harmonisasi gitu. Kalau dia cowok ya giginya kekar gitu. Kalau dia cewek giginya feminin gitu. Kira-kira seperti itu. Itulah fungsi dari smile design yang hanya bisa dilakukan oleh dokter gigi tentunya. Ya, yang selain itu ya tukang salon dan mungkin kayak gini ya pasti tidak ada pengaturan seperti itu. Oke dok, kesimpulannya adalah barang ini tidak kepake. Sampah. Betul. Hanya buang-buang uang dong. Sedekah. Biarkan kami aja yang beli 34.000 tadi dan buat konten seperti ini ya untuk pengetahuan atau untuk referensi buat kalian biar kalau beli mikir dulu deh gitu ya. Oke dok, terima kasih dok waktunya kita unboxing. Jangan lewatkan nanti unboxing barang-barang lain masih bersama Dr. Debbie, spesialis konservasi gigi, dokter gigi dari Joy Dental. Oke, itu dulu, bye.